Terkadang tempat-tempat yang menurut kita ramai dan dipenuhi dengan banyak pengunjung mungkin akan terasa baik-baik saja. Tidak akan ada sangkut pautnya dengan mereka. Ya, mereka yang tak kasat mata, atau sering kita sebut dengan hantu. Namaku Anggi. Malam ini izinkan aku untuk menceritakan sebuah pengalaman yang pernah aku alami sebelumnya. Pengalamanku ketika sedang berada di salah satu mall besar, pusat barang-barang elektronik yang cukup terkenal. Aku masih ingat, hari itu hari Kamis, malam Jumat. Aku bekerja sebagai kru store di salah satu toko yang ada di mall itu. Sudah hampir 2 bulan aku bekerja di sini. Hari demi hari pun aku lalui dengan pekerjaan yang memang tidak terlalu melelahkan bagiku. Meskipun harus bekerja dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari itu aku menjalankan rutinitasku seperti biasanya, menghandle customer yang berbelanja di toko. Dan di toko aku bekerja bersama kedua rekanku, yaitu Kak Darni dan Kak Yulianti. Mereka berdua bisa dibilang adalah seniorku yang sudah cukup lama bekerja di sini. Dan aku pun banyak sekali belajar dari mereka. Singkat cerita, tak terasa hari sudah mulai gelap. Waktu juga sudah menunjukkan jam 7 malam. Suasana di toko memang cukup ramai. Hari itu badanku memang sedang kurang fit, karena cuaca saat itu memang sedang kurang enak. Ditambah kondisi perutku yang tak tahu kenapa terasa sangat sakit sekali, membuatku tak tahan untuk pergi ke toilet. Aku pun meminta izin pada Kak Darni dan Kak Yuli untuk pergi ke toilet sebentar. Niatku untuk buang air sambil mencuci muka. Memang perlu naik 1 lantai menggunakan eskalator menuju toilet. Karena toilet yang berada 1 lantai dengan tokoku itu selalu antri. Aku pun memilih untuk menggunakan toilet yang di atas saja, karena biasanya tidak terlalu ramai dan jarang juga diketahui oleh para pengunjung. Sampailah aku di toilet atas, dan benar dugaanku. Di toilet atas tidak banyak orang, malahan bisa dibilang sepi. Itu yang aku lihat saat itu. Di toilet ini terdapat 4 bilik yang berjajar. Dan semua bilik toiletnya terlihat kosong. Aku pun masuk ke salah satu bilik toiletnya. Aku memilih yang paling ujung. Aku pun bergegas untuk segera buang air. Dan tak lama dari itu,
samar kudengar dari bilik toilet sebelah terdengar suara flush yang ditekan. Aku sempat terdiam. Karena seingatku, tadi di toilet ini hanya ada aku sendirian. Dan jika ada orang lain yang masuk pun, pasti suara pintu atau langkah kakinya akan terdengar olehku. Tak mau terlalu memikirkannya lebih jauh, aku pun mencoba untuk menghiraukannya. Mungkin orangnya masuk toilet pelan-pelan kali ya. Jadi tidak terdengar olehku. Namun entah kenapa sepertinya ada sesuatu yang menjanggal yang membuatku ingin berteriak dan bertanya. Permisi. Halo? Ada orang di sebelah, teriakku. Dan terdengar suara flash yang ditekan kembali. Dan lama-kelamaan, tak lama dari itu, perlahan terdengar suara seseorang seperti sedang mengunyah sesuatu. Dan terdengar jelas sekali suaranya, seperti mencap atau memakan sesuatu dengan sangat cepat. Sebentar. Lama-kelamaan, coba aku dengarkan kembali. Sepertinya bukan seperti suara orang mengunyah, namun seperti membaca sesuatu, tapi dengan suara yang berbisik. Sampai suara itu pun berhenti. Dan kini kurasakan suasana di toilet benar-benar hening. Terasa sangatlah sepi. Halo? Masih ada orang? Teriakku lagi. Dan kali ini sambil mengetuk tembok bilik toilet sebelah. Dan akhirnya aku pun keluar. Ketika kulihat pintu bilik toilet di sebelahku kini tertutup, aku pun tak mau ambil pusing dan langsung pergi berjalan. Namun baru saja aku akan meninggalkan toilet, tolong, langkahku terhenti ketika ku dengar seperti ada seseorang yang memanggil. Terdengar dari arah bilik toilet sebelahku tadi. Tolong. Ya, terdengar jelas suara itu berasal dari dalam situ. Tolong, katanya. Halo Mbak, kenapa Mbak? Ngomong sama saya. Aku mencoba untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di dalam toilet itu. Namun tidak ada jawaban. Jujur, aku sangat bingung saat itu. Akhirnya, aku memutuskan untuk menjauh dan pergi saja. Tapi,
Saat aku membalikkan badan, Tolong aku, tolong buka pintunya. hah? Seseorang di dalam toilet itu kini berbicara padaku lagi. Dan entah kenapa badanku seperti tertarik untuk berbalik lagi ke kamar kecil itu. Ada perasaan penasaran dalam diriku. Dan kini aku kembali berdiri di depan pintu itu. Mbak, kekunci di dalam. Tidak ada jawaban apa-apa. Dan kini tidak terdengar apa-apa lagi. Halo, Mbak, 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 Mbak. Kataku cukup ragu. Sampai aku pun membungkukkan badanku dan mengintip dari celah bawah pintu. Terlihat sebuah kaki tanpa memakai alas kaki. Sepertinya kaki seorang perempuan. Dan ketika kulihat, kakinya nampak kotor. Perempuan itu seperti duduk di atas toilet ini. Selain itu, aku tidak melihat apa-apa lagi. Dan tiba-tiba, astaga! Astaga! Tiba-tiba saja mengintip dari celah bawah kamar mandi ini wajah seorang perempuan. Mukanya berdarah dan dia tersenyum menyeringai ke arahku. Sampai aku langsung mundur dan segera lari keluar dari toilet ini. Namun, seperti ada yang menarikku hingga aku terjatuh. Dan ketika aku melihat ke atas, sekarang aku bisa melihat sosok perempuan itu jelas berada tepat di depan hadapanku. Dengan rambut panjang yang menjuntai dan wajah yang sangat menyeramkan. Aku pun langsung bangkit dan berlari meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di toko, Kak Darni bertanya aku kenapa dan apa yang terjadi padaku. Kenapa aku lama sekali dan mukaku pucat. Kak Yuli pun langsung memberikan aku segelas air putih untuk menenangkanku. Ini adalah pengalaman terseram yang pernah aku alami selama aku bekerja. Aku percaya bahwa makhluk gaib pun dapat berkomunikasi dengan kita untuk menyampaikan sesuatu di mana saja, mau itu di tempat ramai sekalipun.